Duh, negeriku kecanduan korupsi. Korupsi sesungguhnya ialah musuh terbesar. Seperti candu, tidak sedikit elit terjerumus. Nikmatnya korupsi membuat mereka menjadi lebih rakus. Dari plat merah hingga swasta, skandal demi skandal, duit rakyat terus digondol maling. Sial! Berulang kali rakyat tertipu. Sampai kapan elit Indonesia akan terbebas dari candu? Wabah korupsi di negeriku ibarat penyakit yang lampaui stadium akhir. Akankah berakhir? Apalagi kini proyek mercusuar Prabowo Gibran mulai dari makan bergizi gratis, BPI dan Antara, dan terbaru Koperasi Desa Merah Putih bernilai ratusan, bahkan lebih lagi ribuan triliun rupiah. Akankah bakal dijadikan ladang korupsi mendatang? Jika penegak hukum terkompromi, harapan terakhir ialah rakyat, koalisi masyarakat sipil yang patut mengawasi ketat semua proses, termasuk memastikan akuntabilitas dari setiap sen penggunaan anggaran. Jika pemerintah dan wakil rakyat bermain mata, maka tak ada lagi cara yang efektif selain memviralkan perkara itu supaya keadilan ditegakkan. No viral, no justice. Begitulah aturan main di negeri yang lumpuh oleh candu korupsi serta mandul para penegak hukumnya. Apakah Indonesia termasuk? Jawabannya terletak pada political will rezim yang berkuasa. Berani tidak? Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Halo sahabat kabar bursa. Seperti candu, bahaya korupsi menjangkiti para elit yang rakus, para pengelola keuangan negara yang tergoda memanipulasi serta memperkaya diri lewat skenario busuk, menyalahgunakan wewenang, mengutak-atik regulasi, bahkan menyandra hingga memperalat. Sederet kasus mega korupsi terus terjadi, walau rezim silih berganti yang disangka menjadi harapan baru ternyata berkelakuan serupa, bahkan lebih merajalela. Maka tidaklah heran bila korupsi disamakan dengan candu. Sebuah negeri yang mabuk oleh candu korupsi, bukankah itu ciri negara yang gagal? Bersama saya telah hadir pemimpin redaksi Kabar Bursa, Uslimin Usle, yang secara kritis akan mengulas persoalan candu korupsi selayaknya pandemi, sebuah wabah besar. Apakah Anda setuju, Pak? Dengan istilah itu ya? Ya, inilah republik kita. Soalnya sampai sekarang belum ada obatnya, Pak. Ya, mau dibilang tidak ada obat, sebetulnya obatnya ada. Oh, ada. Cuma salah dosis, Pak. Oh, dosisnya aja. Iya, dosisnya salah. Tapi Pak, sampai sekarang ini Pak, klasemen Liga Korupsi Indonesia ini sampai sekarang ini belum juga berakhir nih Pak. Emang sebobrok itu Pak, karakter elit-elit kita Pak? Ya, untuk yang tertangkap, ya memang mentalnya patut dipertanyakan gitu ya. Jadi sepertinya memang kita butuh lagi di bangku-bangku sekolah, bangku-bangku kuliah, kita butuh lagi pelajaran tentang mental, soal wawasan kebangsaan, agar penyakit-penyakit kleptomania itu suka mengambil yang bukan barangnya, itu bisa diminimalisasi. Bukannya sekarang ini produk-produk yang pelajaran terdahulu Pak yang masih ada Pak? Iya, tapi kemudian ketika mereka masuk ke lingkungannya, itu tidak berkelanjutan gitu ya. Oh, oke. Jadi apa namanya, sekarang ini kan pelaku korupsi juga
di semua lini, Pak. Jadi yang terlibat korupsi bukan hanya, kalau yang di zaman-zaman lalu itu kan berarti kan berusia 50-an tahun ke atas ya. Ini pelakunya juga di bawah 40, Pak, ada. Apa ini karena sistemnya kali Pak yang Ya. jadi memelihara lingkungan itu? Ya, itu dia. Kurang lebih karena ini juga mungkin karena mekanisme rekrutmen kita. Mekanisme rekrutmen di semua kementerian lembaga itu kan memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang manipulatif seperti itu. Untuk orang jadi polisi, ya Sukatani bilang bayar. Ya kan? Iya. Nah, untuk jadi hakim, Sukatani bilang, di Republik ini seperti itu. kurang lebih. Jangan-jangan apa emang ada bandar besarnya kali Pak yang mengatur semua itu, Pak? Ya, pasti adalah. Jadi ada yang meremotnya semua. Jadi ini memang hal ini diciptakan sengaja untuk sebetulnya tanpa kita sadar adalah untuk melemahkan bangsa ini. Ya, jadi ini kan sebetulnya masyarakat kita dibuat dalam sebuah kondisi dan situasi agar mereka bersifat hedon. Lalu kemudian ketika mereka masuk di pemerintahan, masuk di kekuasaan, punya kesempatan, maka dia memanfaatkan itu. Kalau ada kesempatan berarti pengawasannya lemah dong Pak ya? Antara lain. Jadi karena yang mau mengawasi siapa, yang diawasi siapa. Kalau kita lihat buka kasus-kasus semua kan, yang mengawasi siapa, yang diawasi siapa, yang korupsi siapa. Jadi ini kan korupsinya semua lini, Pak. Jadi ini kalau dulu kan korupsinya hanya kelompok-kelompok tertentu. Ini di pemerintahan ada, di swasta ada, guru besar ada. Pendidikan juga ada Pak? Iya, semua. Kalau kita lihat kasus-kasus korupsi yang ada di publik ini. Nah, dulu pernah ada begini, pernah ada wacana agar kelompok tertentu yang terlibat korupsi, termasuk partai politik, itu dibubarkan. Tapi kan sekarang itu hilang itu, dorongan itu hilang. Padahal kalau itu di satu kali aja, mungkin satu periode 5 tahun, itu setiap yang korupsi, kalau dia berasal dari apa, itu semua sebagai pertanggungjawaban. Nah, sekarang ada sekjen partai juga yang diambil oleh KPK karena dianggap tidak bisa lagi disebut sebagai perdebatan, meskipun belum putus, tapi kan itu sah menurut pengadilan karena melalui pengadilan pra peradilan kan oleh pengadilan mengatakan sah, lanjut, sehingga lanjut. Nah ini jadi semua sendi-sendi ini masuk. Pak, agak ngeri juga Pak ya. Lalu gimana cara memutus rotasinya ini Pak? Rotasi antara koruptor ke satu, terus berganti koruptor juga. Cara memutusnya bagaimana Pak? Karena kita nih sekarang lagi menuju Indonesia emas kan Pak? Ya. Indonesia emas yang bisa berubah jadi Indonesia cemas dan Indonesia gemas. Ya. Jadi kalau ini mau diputus mata rantainya, maka memang harus ada penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Oke. Itu penegakan hukumnya betul-betul dimaksimalkan agar menciptakan efek jerah. Problemnya adalah, ya, saya pernah masuk di lapas Sukamiskin. Orang yang ditahan karena kasus korupsi di sana jadi raja, Pak. Ya, lapas-lapas kita diakui atau tidak diakui, pemerintah, pengelola lapas di berbagai lapas di Indonesia pasti tidak akan pernah mengakui bahwa ada transaksi di dalam. Coba kasus korupsi, kasus narkoba, kadang diremot dari dalam lapas. Artinya, lapas kita itu harus dilakukan revitalisasi fungsi lapas. Sehingga kemudian orang-orang yang korupsi masuk di situ betul-betul menciptakan efek jerah buat dirinya dan buat masyarakat. Bahaya kalau kita masuk situ. Dulu ada istilah, tapi itu namanya tahanan politik, dinusakambangan kan. Nah, sepertinya kasus korupsi ini juga agar tidak menjadi candu yang terus-menerus, ya, maka para pelaku atau para koruptor-koruptor yang ditangkap itu betul-betul harus dinusakambangan kan. Nusakambangan kan artinya tuh, Nusa Kambangan itu adalah salah satu tempat di Republik ini untuk tempat menyimpan narapidana kelas kakap. Di zaman Orde Baru, tempat menyimpan narapidana politik, tahanan politik, yang kemudian membuat orang, ya sudah kalau ke sana itu sudah dianggap tidak ada, selesai. Sudah pernah ada nggak sih Pak satu orang koruptor gitu dibawa? Nah itu dia, makanya idealnya dibuat seperti itu, agar menciptakan efek jerah. Kalau dibawa kayak di lapas Sukamiskin yang di Bandung itu, saya pernah masuk lah sana.
Dan di dalam sana, ya kadang malah mereka konser. Jadi lengkap dengan fasilitas Pak ya. Katanya mereka bisa mendatangkan artis masuk. Katanya ruang selnya sedikit Pak, nggak istilahnya kapasitasnya nggak mencukupi, di sana bisa konser Pak. Kalau kita mau buktikan, mau nggak orang lapas Sukamiskin pasang CCTV di seluruh sudut lapas? Nggak mau. Dan lapas itu CCTV itu live, sama seperti bisa lampu diakses, merah. bisa diakses dari portal. Iya, portal mau nggak? Kira-kira mau nggak? gitu. Seluruh lapas dibuat seperti itu. Pertanyaan sekarang kita tantang Kementerian Hukum dan HAM, mau nggak pasang CCTV di setiap sudut-sudut Menarik lapas? tuh Pak. Saya mau yang lihat. bisa diakses oleh semua publik. Jadi masyarakat Setiap bisa mengakses. Saya mau lihat terpidana ini masih ada di mana sel dia? nggak? Gitu. Wah, itu menarik tuh Pak. Gitu kan? Nah, kalau mungkin dibuat seperti itu, maka satu persatu akan muncul efek jerah. Ya, jadi ini kan ada yang butuh, ada yang menyediakan. Sudah jadilah kemudian, maka kemudian yang tertangkap ya sudah ada apa-apa. Saya tertangkap, yang terbukti ya bisa diambil dari saya 40 miliar, tapi kan saya masih punya 4 triliun. Nah, maka itu kemudian gerakan untuk memiskinkan para koruptor itu harus direalisasikan, harus dibuktikan. Sampai sekarang RUU-nya belum selesai tuh, ada, Pak. ya itu dia. Perampasan aset Pak. Ya itu dia. Karena siapa yang mau menyusun dan siapa yang mau disusun, siapa menjadi objek dan siapa menjadi subjek dari RUU itu, mungkin dia sudah, jangan-jangan saya entekin, nanti saya kena pertama kan. Gitu. Pak, kalau ngomong-ngomong korupsi Pak, kan Presiden Prabowo baru aja menetapkan 77 proyek strategis nasional yang baru Pak. Nah, di luar itu ada lagi nih program-program barunya nih, seperti salah satunya itu yang menarik itu adalah Koperasi Desa Merah Putih Pak. Sekarang ada merah putihnya Pak nih Pak. Tapi lebih bombastis lagi, per koperasi bakal dikasih 3-5 miliar rupiah Pak. Bukan dolar Pak, rupiah. Itu seluruh Indonesia 80.000 lebih gitu. Ya, jadi jumlahnya kira-kira 250 triliun sekian sampai 418 triliun. Wah, ya, kalau 3 triliun dengan total desa kita kan bisa MBG 2 periode tuh Pak. itu kan per tahun Pak. Ya, jadi akan dimodali di awal ya. Konsepnya seperti itu. Jadi tapi ini kemudian menjadi pertanyaan, bukannya Danantara seperti yang diidekan oleh bapaknya Presiden 29 tahun lalu itu untuk membiayai koperasi dan UMKM. Nah, berarti bolehlah kita menyebut bahwa Danantara ini nanti bukan untuk membiayai koperasi dan UMKM kan? Berarti yang lain. Oke, berarti bukan kelas bawah yang dibiayai. Cerdasan buatan Pak, cerdasan buatan katanya. Nah, sekarang yang disiapkan untuk koperasi itu diambilkan dari dana APBN, APBD dan sebagainya senilai 3-5 miliar. Ya kira-kira kalau kita hitung total desa kita itu ada 83.000 di pilkada kemarin yang baru ya. Itu ada 83.731 ya kira-kira ada 251 triliun. Kalau 3 miliar rata-rata. Tapi kalau 5 miliar berarti 418 triliun. Lumayan. Ambillah 5 miliar Pak. Berarti 400 triliun per tahun Pak. 418 triliun. 18 triliun. Modal awal untuk mendirikan koperasi. Jadi kalau kita mengikuti penjelasan dari Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Koperasi, termasuk Menteri Dalam Negeri, Koperasi Desa Merah Putih itu ada koperasi yang sudah ada dihidupkan lagi. Ada yang belum ada koperasinya, dibentuk koperasinya. Nah, tapi kan begini, ini akan direalisasikan bulan Juli, 4 bulan lagi kurang lebih, 3 bulan lebih kurang lebih. Ya. Nah, ini kan koperasi itu berarti, ya namanya koperasi, barusannya kan beda dengan perusahaan. Dia harus ada anggotanya, ada macam-macam anunya semuanya, dan kemudian pengawasannya mereka sendiri. Tapi kan Pak, Badan Usaha Milik Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih itu kan entitas yang berbeda Pak ya? Apa nggak tumpang tindih itu Pak? Nah itu dia. Jadi nantinya di tingkat desa akan terjadi kegamangan ini bahaya juga. Bisa konflik juga dong ya? Iya sama Danantara dengan BUMN. Masalahnya kan sumber daya manusia di desa itu kan terbatas Pak. Jadi bisa berebut dong Pak, jadi kayak apa ya? Tapi ini mungkin salah satu solusi yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi PHK yang begitu banyak Pak. Jadi masyarakat pulang ke desa masing-masing kelola koperasi. Coba 83.000 desa. Tahun lalu kan PHK 80.000 kan. Ini semua pulang yang di PHK 80.000 itu pulang ke desa masing-masing ke seluruh penjuru tanah air. Ya sudah jadi ketua koperasi kan Pak. Satu orang saja pulang, satu desa jadi ketua koperasi yang di PHK. Hitung-hitungan kasarnya gitu Pak ya. Tapi Pak, nah sekarang kita ngomong soal
pengelolaan dana 3 sampai 5 miliar di desa per tahun selama 5 tahun. Nah, terus pertanggungjawabannya gimana, Pak? Pengawasannya gimana? Kalau koperasi itu kan ada namanya RAT, rapat anggota tahunan. Jadi pertanggungjawabannya sebetulnya kalau di koperasi itu relatif lebih enak pertanggungjawabannya karena sistemnya terbuka. Ya, makanya sebetulnya Bapak pendiri Republik ini, Bung Hatta, itu termasuk yang menggelorakan namanya koperasi. Dan memang koperasi sebetulnya kalau kita lihat di Konstitusi Dasar Negara kita itu adalah soko guru ekonomi Indonesia, soko guru ekonomi nasional. Nah, cuma memang dalam perjalanannya di dunia koperasi pun banyak praktik-praktik korupsi. Ya, hari ini ada mantan korupsi karena koperasi. Ada di parlemen. Simsalabim ya. Pak, tapi Pak, ini kan dana bukan APBN dan APBD. Memang itu dana rakyat ya. Tapi ada juga dana pinjaman dari bank plat merah. Di mana di bank itu adalah uang rakyat juga sih. Cuma kan ada mekanisme pertanggungjawabannya karena kan berupa pinjaman. Nah, ini bagaimana Pak mekanismenya Pak? Apalagi kan ini pinjaman ada bunga ya. Gimana Pak? Ya, jadi begini, di koperasi itu sebetulnya dimaksudkan nanti dia akan membeli produk-produk masyarakat, sumber daya yang ada di desanya masing-masing, sehingga kemudian pasarnya tercipta. Ya. Membeli gabah-gabah petani yang dengan harga yang ditetapkan pemerintah itu. Semuanya. Ya, jadi tujuan awalnya bagus sih ini. Ya, cuma yang kita berharap nanti koperasi ini tidak menjadi sarang korupsi baru. Atau kemudian di koperasi ini menjadi kooperasi. Jadi dari kooperasi menjadi koperasi. Itu yang kita tidak inginkan. Kooperasi lalu korupsi kan gitu ya. Mirip-mirip gitu ya. Tapi kita kita menyambut baik niat baik pemerintah ini. Tapi tentu saja ini harus disiapkan semua. Pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam. Dari beberapa tahun yang lalu, dari beberapa puluh tahun yang lalu, bagaimana dana bergulir yang diturunkan ke desa, ke kelompok-kelompok tani dan nelayan itu kemudian hilang begitu saja. Ya, pengelolaannya seperti apa, dan banyak para aktivis dulu di zaman awal Orde Baru yang mengelola itu dana-dana bantuan yang kemudian masuk penjara gara-gara tidak bisa mempertanggungjawabkan ini. Nah, karena itu kita betul-betul harus belajar. Nah, sehingga kemudian kita tidak terandung pada batu yang sama. Nah, kemudian masyarakat kita jangan sengaja diciptakan untuk mereka terjebak masuk ke situ. Karena jujur saja di setiap pergantian rejim, masuk ke pergantian rejim itu mau pilkada, tapi yang paling keras itu di pileg dan pilpres. Bagaimana kemudian para kepala-kepala desa dieksploitasi untuk menggerakkan mereka ke kelompok tertentu dengan mengancam pemanfaatan dana ADD-nya. Nah, jangan-jangan nanti kemudian koperasi ini juga para pejabat-pejabat koperasi, para pengelola koperasi itu akan dijadikan sebagai persiapan untuk kepentingan pilpres misalnya. Bahwa mereka itu akan menjadi agen nanti. Ya kan gitu. Ini maka kemudian kalau koperasi ini mau dibentuk betul-betul untuk kepentingan masyarakat, bukan ada kepentingan-kepentingan jangka 5 tahunan gitu. Oke Pak, di luar dan antara Pak, berarti kita wajar dong kalau khawatir dengan koperasi Desa Merah Putih ini. Ini 4 bulan lagi Pak mau diluncurkan. Dan sampai sekarang pemerintah belum berbicara mekanisme pengawasannya gimana. Apakah melibatkan KPK, melibatkan dan penegak hukum lainnya, itu nggak ada sama sekali Pak ya? Ya, ini yang idekan ini kan Kementerian Koperasi. Ya, sebagai sebuah ide untuk menghidupkan kembali koperasi, menumbuhkan kembali koperasi itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Dan itu sangat konstitusional karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Cuma lagi-lagi kita ingatkan dari awal, dan ini tugas media kan, mengingatkan dari awal bahwa ini ada potensi yang bisa disalahgunakan. Nah, potensi-potensi ini harus diminimalkan. Nah, itu harus ada pengawasan melekat, betul-betul nanti peran dan fungsi koperasi itu jalan. Jadi badan pengawas di koperasi itu jalan dengan baik dan betul, kemudian rapat anggota tahunannya itu jalan betul, pertanggungjawabannya semua dibuka, karena ini dana publik yang dipakai. Jangan kemudian yang masuk di situ adalah kelompok-kelompok tertentu yang menguasai semuanya, hanya berafiliasi pada kelompok-kelompok atau warna-warna tertentu, lalu kemudian pada akhirnya akan menjadi bancakan baru
menjadi ladang korupsi baru, ya dengan jumlah atau tentu dengan nilai yang lebih kecil, karena hanya kan asetnya yang dikelola hanya 3 sampai 5 miliar yang diberikan. Oke, sepakat Pak. Tapi Pak, yang satu hal lagi yang perlu kita kritisi adalah soal desa-desa yang bakal menerima dana itu. Karena dari segi jumlah aja kan belum ada yang pasti Pak, menggunakan data siapa. Karena kayak seperti temuan Ibu Sri Mulyani dulu kan ada desa fiktif Pak. Nah ini bagaimana? Kalau bisa desa fiktif menerima uang itu, uangnya mengalir ke siapa? Ya, saya menyebut tadi angka 83.731 itu data jumlah desa kelurahan yang ada di Indonesia berdasarkan data yang dipakai oleh KPU. Ya, KPU ini mendapat data dari Kementerian Dalam Negeri, dari DP4, turunkan DP4-nya itu. DP4 itu sudah lengkap dengan jumlah desa kelurahan. Ya, nah itu maka kemudian kita pakai data itu 731. Nah, karena di sejumlah daerah di Kementerian Dalam Negeri sudah tercatat kecamatannya nambah, tapi ternyata faktanya di lapangan kantor camatnya belum ada, perangkatnya belum ada. Nah, gitu. Jadi peraturannya sudah terbit mengatakan bahwa di kabupaten ini mekar jadi 12 atau 13 kabupaten. Tapi faktanya yang ada di lapangan baru tetap 10 karena yang pemekaran yang 2 itu belum ada pejabatnya, belum ada kantornya. Jadi sudah. Jadi hanya jadi secara de jure ya, itu sudah ada jumlahnya sekian. Ya itulah yang kemudian beberapa tahun lalu ditemukan ada desa fiktif. Karena secara de jure desanya ada, tapi secara de facto nggak ada. Gitu. Nah, tapi sudahlah. Kira-kira jumlahnya itu tidak banyak karena pasti sekarang kan masyarakat zaman digital ini kan gampang dikontrol ya. Nah, yang sekarang yang jadi pertanyaan adalah dan menjadi kekhawatiran kita adalah dana itu bisakah dikelola? Ya. Karena kalau tidak disiapkan dari awal, mereka ini diberikan pelatihan, itu mereka mau kerja apa gitu. Ini dana besar, cukup besar ini dan harus dipertanggungjawabkan nih. Ini tidak tanggung-tanggung, antara 251 sampai 418 triliun. Pak, 10 desa fiktif aja Pak. Ya. Itu bisa 30 sampai 50 miliar Pak. Iya. Selama 5 tahun bisa dihitungkan potensinya. Ya, jadi kalau misalkan jadi sebahaya itu, sebesar itu sebenarnya ya. Kebocoran itu. Ini saya tidak tahu persis, saya tidak apakah ini yang 3-5 miliar ini setiap tahun akan dikucurkan atau di awal sebagai modal awal. Karena ini namanya koperasi kan, koperasi itu memutar dananya ya. Jadi punya dana, membeli lalu kemudian dia menjual. Ya, jadi misalnya beli gabah, simpan di gudangnya koperasi, lalu nanti itu koperasi juga akan menjualnya ke masyarakat desa lagi. Itu lagi yang diputar. Jadi sepertinya mungkin kalau ini hanya di modal awal, tidak ada masalah gitu ya. Dana ADD kan setiap tahun turun. Jadi kepala desa tidak perlu tersakiti gigi bahwa akan hilang dananya pindah ke situ di luar kekuasaan Pak Desa. Tapi kan Pak Desa bisa menunjuk lah yang jadi ketua koperasi orang saya dong gitu ya. Jadi saya kepala desanya, yang ketua koperasinya istri saya atau ponakan saya atau tim sukses saya kan. Jadi kita berpesta pora lah ya dengan jadi pesta pora dipindahkan ke desa-desa gitu. Ke desa-desa. Oh my goodness. Sementara para ya hal itu yang perlu dikritisi Pak. Tapi Pak, hari ini kan Ibu Sri Mulyani baru melaporkan soal APBN kita pada bulan Januari dan Februari itu defisit. Kemudian kalau misalkan defisit fiskal kita terus membengkak Pak, pemerintah kan akan berpeluang besar menerbitkan surat utang lagi. Nah itu bukannya kayak menggali lubang tutup lubang ya Pak? Ya. Nah inilah yang disebut sebetulnya di awal-awal bagaimana misalnya memanfaatkan dana kita untuk hal-hal yang produktif. Ya. Nah lewat koperasi ini sebetulnya produktif sebetulnya. Ya. Karena kenapa? Ini akan digunakan untuk membeli komoditas masyarakat untuk kemudian dijual lagi. Jadi dia produktif. Berbeda dengan belanja habis, misalnya beli ATK dan sebagainya, perjalanan dinas. Itulah yang kemudian maka dilakukan pemangkasan. Nah, tapi memang kalau kita melihat ini agak merinding juga kita ini mengikuti laporan tadi bahwa APBN kita defisit di awal tahun dibandingkan dengan 2024 kan
tidak defisit sebesar itu. Bahkan surplus sebetulnya di 2024 kita masih surplus di awal tahun. Nah, tapi pada bagian lain laporan dari Menkeu justru realisasinya sudah lumayan besar, 35%. 35% Ya, dari APBN. sudah lebih dari sepertiga tahun, Pak. Padahal ini kita baru masuk bulan ketiga Q1 dari 4 kuartal kan? Iya, gitu. betul, Pak. Nah, idealnya kan kalau misalnya di Q1 ini maksimalkan 25%. Tapi ini sudah over. Tapi tadi juga sudah jelaskan bahwa ada front loading kan di awal. Jadi ada pembelanjaan di awal, ada beberapa. Ya kita harus akui, tapi jumlahnya juga kan kita bisa hitung. Pembelanjaan di awal itu satu misalnya yang kerjanya di awal tahun sudah langsung kencang tuh KPU, Bawaslu, DKPP penyelenggara pemilu kan. Ini di DPR juga sudah ribut ya, di Komisi 2. PSU 24 kabupaten kota se-Indonesia itu kan butuh triliunan lagi anggaran tuh. Nah, itu dibebankan ke daerah. Nah, kemudian MK, sidang sengketa itu kan di awal tahun. MBG, awal tahun. Jadi dibiayai semua itu. Jor-joran semua. Jadi ya mungkin itu yang mendorong sehingga kemudian realisasi di awal tahun bisa langsung di angka 35%, sekian. Itu. Nah, tapi ini menjadi sinyal awas kita, realisasinya tinggi, tapi kemudian pendapatannya turun. Nah, kira-kira, tapi pasti pemerintah sudah menyiapkan ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kira-kira dana untuk operasi Desa Merah Putih ini, begitu masuk di bulan realisasinya itu akan semakin turun lagi tuh. Karena akan terserot habis ke situ. Mungkin akan lebih dibebankan ke Himbara kali, Pak. Ya. Jadi APBN sama kontribusi APBD itu sedikit aja. Padahal Himbara dan BUMN utama yang menjadi sponsor utama sponsor utama Danantara itu sudah banyak uangnya diambil, Pak. Ini BRI sudah dananya sudah terserap 25 triliun ke Danantara, Mandiri 17 triliun. Ini kita bisa lihat di sini. Ini dananya cukup sudah banyak yang masuk. Ini kita data yang dirilis oleh KOR Indonesia. Ya. Ini MinID 11,2 triliun, Pertamina 9, ini Pertamina terlalu sedikit omongannya nih, terlalu banyak yang diambil itu oleh mungkin ngurangin ini, Pak, dari itu, Pak, fasilitas direksi. Ya harusnya ini semua, waduh. Ya. Tapi Pak, kalau misalkan ditambah lagi dengan Koperasi Desa Merah Putih, Pak, apakah nggak mempengaruhi likuiditas dari bank sendiri, Pak? Himbara, bank-bank plat merah kita, Pak? Ya, justru bank-bank kita akan mendapat penyaluran yang banyak kan? Karena kan koperasi itu akan bunga ya? Iya, koperasi itu akan menjadi nasabahnya kan? Lalu pasti ada bunganya, ada dapat. Dan koperasi secara otomatis akan lebih gampang dikontrol dibandingkan dengan kredit-kredit perorangan. Berarti kayak ini, Pak, ya, pinjaman tanpa jaminan, garantinya dari pemerintah aja ya. Ya, gitu. Karena koperasi ini sebuah lembaga resmi kan. Ya. Baik, Pak, terakhir, Pak, untuk kembali ke masalah candu ini, Pak. Bagaimana, Pak, supaya kita menjaga supaya elit-elit kita ini itu pada posisi sadar, Pak, nggak mabuk, Pak. Bagaimana, Pak? Ini gimana ya? Ini korupsi ini betul-betul sudah menjadi candu di negara kita. Inilah gambaran sebetulnya karena elit itu melakukan korupsi, karena orang-orang yang dipimpin juga korupsi, Pak. Gimana tidak terjadi korupsi berjamaah seperti itu? Karena dalam proses pergantian rejim pun itu ada masyarakat disogok. Oh, ada transaksi dari awal. Transaksi, ya sudah. Para ustadz-ustadz itu sudah berteriak tuh. Kalau kamu ini, tapi faktanya kan tetap jalan tuh. Ya. Hari ini, itu kalau kita ikuti rapat-rapat DPR, ya mereka ngakui. Kalau begini, faktanya, kita untuk menjadi anggota DPR harus keluarkan biaya bermiliar-miliar. Jangan pernah mimpi bisa masuk kalau ya ada sih yang lolos ke DPR dengan biaya minim. Tapi seminim-minimnya biaya, dia tetap keluarkan biaya. Nah, itu semua sebetulnya yang membuat praktik korupsi ini menjadi merajalela. Gitu. Menjadi pandemi. Jadi ya. Nah, ini semua ya harus dipikirkan para ahli hukum kita, ahli tata negara, bagaimana
para hukum pidana, para ahli hukum pidana, bagaimana kira-kira dicarikan jalan keluar sehingga kemudian betul-betul ini bisa di stop. Ya, kanker korupsi ini bisa dihentikan. Tentu kita butuh tindakan kemo, di kemoterapi sehingga kemudian dimatikan akar-akarnya. Nah, salah satu awalnya itu adalah pemicunya. Ya. Pemicunya dalam hal ini ya kan di dalam hukum itu jika orang yang mengerti hukum, yang paham hukum melakukan pelanggaran hukum kan hukumannya dia lebih berat dibandingkan yang orang awam. Betul. Nah, kita berharap pada keputusan pengadilan tingkat banding kasus PT Timah yang menaikkan vonisnya hukuman terpidana kasus Timah itu dari 6 tahun menjadi 20 tahun, itu bisa menjadi titik tolak untuk kemudian kasus-kasus korupsi berikutnya dibuat seperti itu. Dan kita berharap semua orang yang terlibat pada kasus korupsi, karena ini ada kejahatan ekstra, kejahatan yang super ini, maka kemudian dia diperlakukan sama seperti para penjahat-penjahat, para kasus terorisme, pada kasus narkoba, tidak boleh dikasih gerasi, tidak boleh dikasih amnesti. Lah ini para kasus koruptor pun dapat, karena katanya berbuat baik. Tapi kan perbuatan baiknya itu tidak menghilangi. Kembali Pak, karena kapasitasnya sedikit Pak, lapas kita. Berarti kan ini ada kesalahan di tingkat level bawah tuh. Kenapa kemudian tidak terjadi kesadaran ini? Nah, kan banyak gedung-gedung sitaan KPK tuh yang kosong tuh. Udah simpang aja para koruptor di situ. Jadi kalau lapasnya tidak ada, gedung-gedung sitaan yang karena hasil korupsi kan bisa dipakai untuk mengurung para terpidana korupsi itu. Dan sebaiknya di lapas itu enggak boleh ada AC dong. Saya pernah masuk di salah satu lapas. Nah, ternyata para tahanan korupsi itu enak sekali di dalam, mereka bisa sewa koki untuk dimasakkan. Jadi berbeda makanannya dengan penghuni lapas yang lain. Itu pakai vendor atau dari? Jadi mereka urunan Pak. Jadi ya saya mohon maaf ini, saya harus sampaikan. Saya pernah masuk ke lapas Sukamiskin, melihat itu. Di sana itu ada namanya semacam apa namanya itu rumah-rumah, tempat mereka Pantas banyak yang minta dipindahin ke sana Pak ya. Ada kokinya ternyata. Baik Pak. Terima kasih Pak untuk pemikiran serta pandangan mengenai candu ini Pak ya. Semoga ya tidak menyebar Pak ya ke generasi berikutnya Pak. Ya, kita berharap meskipun ini candu, paling tidak ini bisa dihentikan, bisa diminimalisir pelan-pelan. Jadi pergantian rezim itu pelan-pelan berkurang pelakunya, sehingga kemudian paling tidak dosisnya semakin semakin kurang gitu ya. Jadi karena kalau begini terus ya lambat laun negara ini bisa bubar gitu ya. Bubar dari dalam, bukan karena agresi dari negara lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan sahabat Kabar Bursa, kata orang bijak, berhati-hatilah terhadap 3 pesona dunia: harta, tahta, dan wanita. Walau memang terdengar klise, tapi kadar kesalahan Anda pasti akan tersingkap jika diuji oleh harta, tahta, dan wanita. Nah, untuk memutus mata rantai candu korupsi, memang dibutuhkan kekuatan kolektif. Mata rantai kebaikan yang harus ada lebih kokoh dan berintegritas. Pertanyaannya, apakah itu Anda? Dan sahabat, jangan lewatkan episode Editorial Point pekan depan. Pasti selalu ada topik menarik yang untuk dibahas, memperluas wawasan, serta untuk melapangkan ruang berpikir Anda. Ayo follow, klik subscribe channel Kabar Bursa. Jangan lupa klik like dan share. Dan ikuti terus berita terkini, baca kabarbursa.com. Mewakili kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa.